Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosa Delima Raterigis, NPM 12170011, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional menurut Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini ditemukan oleh Elin Heckscher dan Bertil Ohlin, di mana teori perdagangan internasional modeling ini mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan kooperatif. Teori Heckscher-Ohlin ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena ada jumlah atau proporsitas faktor yang diproduksi atau endomen faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin ini dikenal sebagai deproportional factor theory. Jika suatu negara mempunyai faktor produksi yang relatif banyak atau murah, dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, harga terdapat dua negara dan dua komoditi X dan komoditi Y, serta produksi tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produk yang persis sama. Yang ketiga, kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan. Yang ketiga, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar sektor produksi. Yang keempat, terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara, namun tidak ada mobilitas faktor-faktor antara negara. Kelima, semua sumber daya produksi atau faktor produksi pada masing-masing negara dapat dikenakan secara penuh dalam kegiatan produksi. Yang keenam, perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang, total nilai ekspor sama dengan total nilai impor. Yang delapan, tidak ada biaya transportasi. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produksi dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena bagian besar perdagangan hal produk negara, industri yang pertumbuhan pada diferensiasi produk yang skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endomen Heckscher-Ohlin. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin tetapi tidak mengurangi fasilitas model Heckscher-Ohlin. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam produksi suatu produktivitas jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi sebesar adalah dari impor. Asumsi bahwa kedua negara mempunyai atau menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi dengan tidak valid. Fakta yang ada di lapangan suatu negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Spesialisasi teori keunggulan Heckscher-Ohlin.
Menjelaskan teori perdagangan internasional, hal yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan kooperatif. Memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. Menjelaskan pola perdagangan internasional yang diteliti pada ekonomi dunia. Menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isukoen. Manfaat keunggulan teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam suatu generasi. Kedua, keinginan untuk mendapat keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya mobilitas yang membuat satu negara di dunia dapat hidup sendiri. Yang keempat, adanya keinginan untuk membuka kerjasama dengan hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu dan masih banyak manfaat lainnya. Teori Hexer-Ohlin menggunakan dua kurva. Yang pertama, perhitungan perdagangan dengan berdasarkan teori Hexer-Ohlin di Indonesia untuk Isokos, 1 unit pakaian akan menyinggung Isokoen $400 dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Yang kedua, dengan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian di Indonesia akan lebih murah karena cuman faktor produksi yang dimiliki Indonesia adalah relatif banyak dan murah. Yang ketiga, sedangkan di Jepang Isokoen 100 unit pakaian akan meninggung Isokos $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 kapital. Dengan demikian memproduksi 100 unit pakaian di Jepang relatif mahal karena faktor produksi tenaga kerja yang relatif sedikit dan mahal. Sedangkan di Indonesia Isokoen untuk 20 radio akan meninggung Isokos $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 kapital. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio pada model Indonesia akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang relatif sedikit akan mahal. Sedangkan di Jepang Isokoen 25 unit radio akan meninggung Isokos $400 dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 kapital, maka itu untuk memproduksi 20 unit radio akan lebih murah dari Jepang. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, kooperatif advantage atau keunggulan kooperatif dan suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan divisi faktor produk yang dimiliki. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung mengekspor barang tertentu jika negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Namun sebanyak masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi relatif sedikit dan mahal dalam produksinya.